episode kemarin tentang sidang Mahkamah Konstitusi hari Jumat ketika menghadirkan 4 menteri, itu ada satu momen yang bagi saya sangat menarik dan itu sangat penting bagi proses berbangsa kita ke depan, yaitu pembukaan oleh Hakim Arief Hidayat sebelum memberikan pertanyaan kepada 4 menteri yang hadir, yaitu Hakim Arief Hidayat ini menceritakan tentang pengalaman dia ketika menghadiri asosiasi hakim konstitusi sedunia yang diselenggarakan di Venice, Italia, belum lama berselang. Karena di forum itu mungkin bukan di forum resminya, tapi mungkin perbincangan di antara mereka yang menanyakan tentang pemilu di Indonesia. Nah, ini disampaikan di ruang sidang MK sehingga itu mendapat perhatian yang sangat luas, karena sebagaimana juga diakui oleh Yang Mulia Arief Hidayat bahwa persidangan MK ini memperoleh perhatian sangat luas, tidak hanya domestik tetapi juga di dunia, terutama yang terkait dengan asosiasi hakim konstitusi ya. Nah, kebetulan Arief Hidayat ini juga sebagai presiden AACC, Association of Asia Constitutional Court, kalau tidak salah begitu singkatannya. Maka menurut Hakim Arief Hidayat ini momen penting untuk memberikan pelajaran ke seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya rakyat tapi saya kira juga orang-orang yang sedang memegang jabatan publik ya, seluruhnya. Nah, di situ menjadi pelengkap gambaran yang ya pernah saya obrolkan beberapa episode yang lalu, bahwa perkembangan global itu meskipun itu di dunia ekonomi, di dunia investasi internasional, itu tidak lepas dari apa yang disebut kapitalisme yang berbasis pada etika ya. Karena arus investasi itu akan tertuju pada negara yang menjunjung tinggi ESG, environmental, kemudian social, dan good governance. Maka ya tidak bisa tidak bahwa kita siap atau tidak siap memang harus mendasarkan setiap kebijakan itu pada kriteria tadi ya. Good governance itu oleh Bank Dunia, oleh PBB, itu seperti yang pernah kita obrolkan, itu ada unsur transparansi, ada unsur responsibility, ada unsur accountability, dan fairness. Jadi ini memang pergaulan global itu ya memang akhirnya tidak bisa tidak harus memperhatikan persoalan etika. Kenapa begitu? Kita juga pernah mengobrolkan tentang spesifik kalau itu kaitannya dengan isu lingkungan misalnya. Apa yang menjadi perhatian dunia tentang bersahabat dengan lingkungan itu kemarin juga sudah kita obrolkan, kenapa IKN itu sulit sekali menarik investasi asing
terutama yang dari negara-negara barat, karena mereka memperhatikan ESG tadi, environmental itu. Kemarin ada bukti foto satelit dari NASA yang menunjukkan bahwa terjadi deforestasi di kegiatan IKN. Ini tentu menjadi alasan kenapa investasi asing salah satunya itu terkendala untuk masuk ke IKN. Jadi ya kita tidak memang harus mengakomodasi tren global ini ya, kecuali memang kalau kita mau mengabaikan itu, sehingga kalau dalam skala global itu ada dua superpower, yang satu barat dipimpin oleh Amerika, yang kedua adalah Cina. Sementara untuk superpower yang satu ini itu memang agak tidak peduli dengan persoalan ESG tadi ya. Ya, apa yang terjadi di Morowali itu menunjukkan hal tersebut. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang menatap Indonesia Emas tahun 2045, momen-momen sekarang itu adalah momen-momen yang menentukan bagi perjalanan bangsa ke depan. Dan ini sambung dengan apa yang dulu para pendiri bangsa memikirkan tentang republik ini ke depan, bahwa kita sebagai bangsa yang besar harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk terkait dengan pembangunan ekonomi itu tidak boleh meninggalkan pasal 33. Salam konstitusi.